Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi biar pada semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fanawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim, amin. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para mubaligh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama. Muter dulu nih, jangan sampai salah nama. Dr. Andes Kiai Haji Raihan Sabuki, sama-sama pakai kacamata. Amin Allahumma amin, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang saya cintai, yang dari dulu saya lihat di YouTube tapi baru ketemu sekarang, Dr. Kiai Haji Ahmad Rojali Jawab MA. Semoga semua ulama-ulama kita di tanah Jakarta, tanah Tangerang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, dan kita semua kelak berkumpul bersama Sayyiduna Muhammad. Segenap ketua RW, ketua RT, wali murid sekolah Madinatul Ilmi, ini nama penting banget disebut nih. Ntar kalau kagak disebut pada ngambek lagi. Tokoh masyarakat dan juga tokoh agama Kelurahan Pisangan, jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah, Al-Mabrur, Al-Amal, Darul Fattah, Baitur Rahim, banyak amat ini ya Allah. Al-Islah, Baitul Hamdi, Al-Kautsar, Al-Hadi, ya Allah, capek gua. Nurul Falah, Darun Nisa. Semoga semuanya nanti ketemu Siti Fatimah. Cium tangan Siti Fatimah, cium pipinya Siti Khadijah, jalan-jalan di surga bareng Siti Aisyah. Amin Allahumma amin Allahumma. Kita ini agendanya 5. Mauludan, manakiban, mauidhah, mangan mulih. Nah, ya. Kita sudah sampai agenda berapa nih? Agenda keempat. Mangan. Habis mangan mulih. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi yang harus kita kasih makan itu bukan cuma fisik. Kalau makanan fisik, dari awal masuk Legoso sampai sini banyak banget orang jualan, betul? Tapi yang harus kita perhatikan nutrisinya adalah batin kita, saudara. Hadirin, kita berkumpul di tempat ini karena kita mencintai satu sosok yang mana berkumpul pada dirinya 3 hal yang tidak berkumpul kepada manusia selainnya. Yang pertama, jamalul zahir, keindahan fisik. Kalau kita mau bicara keindahan fisik Nabi, kita bisa baca kitab-kitab. Yang pertama, karangan Abu Isa At-Tirmidzi, namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang di dalam kitab ini disebutkan seluruh ciri fisik Nabi. Matanya, hidungnya, alisnya, bibirnya, giginya, janggutnya, rambutnya. Disebutkan perutnya, dadanya, telapak tangan, telapak kaki, cara jalan. Disebutkan tekstur, bayangkan tekstur kulitnya, jumlah uban, saudara. Saya tanya, ibu cinta nggak sama suami? Nah, tiap hari sama suami bener nggak? Puluhan tahun nggak? Bener. Saya tanya, uban suami berapa? Rasulullah 23 tahun cuma sama sahabat,
sahabat tahu jumlah ubannya. Bayangin, ini kan artinya, copot dulu. Artinya apa? Kita kalau meneliti uban orang kan harus deket-deket. Kita lihat, begini kan. Aduh, paham apa kagak nih? Kagak paham gimana? Artinya sahabat tergila-gila sama Rasul. Uban sampai dihitung. Ngitung uban dari jauh mah kagak bakalan bisa, bener. Ngitung uban bisa nggak dari sini? Berarti kan harus dah. Lah ibu deket sama suami ngitung ubannya nggak? Nggak cinta berarti. Kalah cintanya sama para sahabat, uban dihitung. Ayo sekarang cari suami yang ngitung uban istri, istri ngitung uban suami, ada nggak? Makanya sahabat dari fisiknya Rasul sudah tergila-gila. Keringat dibotolin, bu, hei, ini yang nyender dengerin nih, pahalanya bagi dua sama tembok. Bu, dengerin, pernah nggak botolin keringat suami? Naudzubillahimin, tuh keringat suami kalau dibotolin dijual laku nggak? Laku buat ganti baygon. Lihat keringat Nabi sampai dibotolin sama Ummu Sulaim, saking cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bajunya aja dilihatin, bu. Rasul suka baju putih, gue pakai baju putih. Rasul suka rida warna hijau, gue pakai rida warna hijau. Tuh para sahabat modelnya begitu. Warna sepatu, bu, sepatu suami ganti udah berapa kali? Bingung kan? Sahabat ada rekaman, direkam sama sahabat. Sepatu kesayangan gua nih, sendal kesayangan gua nih, batu cincin direkam sama para sahabat. Bu, sehat. Bu, kira-kira kebiasaan suami hari Senin apa, bu? Kebiasaan suami puasa, yang bener loh. Kebiasaan suami hari Senin apaan? Alhamdulillah. Itu ngambilnya dari kebiasaan siapa? Nabi Muhammad. Dilihatin sama para sahabat, bu. Hari Sabtu suami kemana? Saya tanya, hari Sabtu, tiap hari Sabtu suami kemana? Pakai kutang, pakai sarung, perut buncitnya dikeluarin, pegang remote. Habis itu kasih bantal. Kita hari Sabtu bingung. Ini suami gimana sih kebiasaannya? Rasul kerekam tiap hari Sabtu ziarah ke Masjid Kuba. Makanya orang Wahabi itu nggak boleh mengatakan, nggak boleh jauh-jauh kita ziarah. Bu tahu Wahabi nggak, bu? Wacana hanya bid'ah. Itu yang dikit-dikit bid'ah, sesat, maulid Nabi sesat gitu kan. Kita bilang sama dia, gak usah pakai banyak-banyak dalil. Kalau mau tahu dalil, udah numpuk. Saya udah bikin tuh videonya, yang nonton sampai jutaan itu. Saya bikin video soal maulid itu. Walhasil, bilang sama dia, tanya, kamu keringetnya wangi nggak? Bau pasti kan. Masa saya harus memperingati kelahiran kamu? Kamu berjasa nggak buat umat? Enggak. Masa saya harus memperingati kelahiran kamu? Ibu, kita bersyukur nggak Indonesia merdeka? Bersyukur nggak? Bu, kalau suami naik jabatan bersyukur nggak? Kita ngerayakan maulid karena bersyukur kepada kelahiran Rasulullah. Para sahabat nggak pernah maulid, kata siapa? Para sahabat maulidnya setiap hari. Nungguin depan rumah Rasul, nanya, ya Rasulullah, apa kebutuhanmu? Dipenuhin, itu maulid. Bersyukur kepada wujud Rasul. Cuma 12 Rabiul Awal apa tiap hari? Tiap hari. Kita nggak ada Rasul, saudara. Anak-anak kita banyak yang ngeblank soal Rasul, saudara. 12 Rabiul Awal itu cuma jadi trigger. Ini tanya anak hadroh, tiap minggu maulidan, bener nggak? Tiap minggu maulidan. Ramadan pun kita maulidan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu keindahan Nabi secara fisik, cara jalannya.
Nih saya mau tunjukin nih cara jalan Nabi. Nabi itu kalau jalan ka'annama yanhatu min sobab. Yang didahulukan tumit nih jalan Nabi nih. Tuh, gagah gitu kan. Bukan begini jalan. Jalan jangan lemes. Biar kata, emang Nabi nggak punya utang? Nabi punya utang, jalan begini. Tapi dibayar. Tapi dibayar jalannya Nabi. Tegap, gagah Rasulullah. Lebih aneh. Kenapa? Kalau jalan sama Rasul, para sahabat itu harus lari, Bu. Kan aneh. Nabi jalan begini, sahabat jalan begini. Yang lebih aneh, kalau beliau Nabi lagi berjalan sama orang yang pendek. Ini kuntet nih, pendek. Jalan sama Nabi, tiba-tiba posturnya jadi hampir sama. Itu gimana ceritanya? Kalau jalan sama yang tiang listrik, seperti Sayyidina Umar, tingginya 2,8 meter. 2,8 meter Sayyidina Umar. Bu, pernah lihat nggak ada jembatan penyeberangan? Pernah lihat? Itu 4,5 meter, Bu. Nah Sayyidina Umar tuh hampir segitu. Sekontainer tingginya Sayyidina Umar itu. Tinggi nggak? Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu Bu, Sayyidina Umar cintanya sangat luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan pelatihan toharoh. Ini sudah dibawakan air wudhunya. Air minum Rasul, kesukaan Rasul, putih, manis, dingin. Panitia, putih, manis, dingin, alias susu. Ya Allah, Madinatul Ilmi. Udah ada Ustadz Ahmad Rojali tiap minggu mungkin ngisi di sini ngajarin toharo, gua disuruh ngajar toharo lagi. Bu, kalau bikin maulid pastikan minumnya yang dikasih madu. Panitia. Tapi mayan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil. Rasul tuh suka yang ganjil, Allah suka yang ganjil. Kurang berapa nih? Kurang satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil. Kata Syekh Mutawali Syarawi, kalau orang minumnya model kayak begini 3 kali, Bismillah, hamdalah, Bismillah, hamdalah, Bismillah, hamdalah, maka dengan keberkahan Nabi, rasa ingin bermaksiat di dalam hatinya perlahan akan punah. Ini obat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi sukanya makan daging kambing. Mana daging kambing? Nabi tuh sukanya makan buah semangka. Korma. Oh ada korma, ada. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, tahu nggak? Nabi kalau makan kagak pernah nyindir. Nggak. Nabi kalau makan nggak pernah nyindir. Dan tidak makan di atas meja, makannya di bawah lesehan. Bukan artinya haram. Artinya Nabi mengajarkan kesederhanaan. Kalau makan itu pakai 3 jam. Tapi kalau makan mie ayam kagak mungkin. Harus pakai makan sop juga kagak mungkin. Ya, itu namanya bukan sunnah. Makan sop kambing pakai 3 jari, sunnah Rasulullah. Itu namanya perindapan, Bu. Ya, orang India yang kalau bikin makanan jorok. Ya, jadi kita pakai sendok. Kalau makan nasi baru kita pakai 3. Tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hadiah yang Nabi itu tidak mau tolak dan tidak boleh ditolak. Pertama, minyak wangi. Minyak wangi itu. 2 apa? Bantal. 3 susu. Gua nyetir 1,5 jam. Berharap dapat minuman sunnah. Bingung dia chatting nih. Cepetan lu bawa susunya, cepetan kemari lu bawa susu lu. Ntar Habib kudu balik ini Habib.
Shallu ala Nabi Muhammad. Nah saudara, bayangin sampai seistimewa itu. Kalau kita mau banding-bandingin kegantengan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf cuma separoh Nabimu. Bocah lu ngapain sih lu? Sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, saudara, anak siapa nih? Siapa yang bertanggung jawab ngelahirin ini bocah nih? Ini ntar jadi ulama nih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dah, saya berdiri aja dah. Ya. Itu keindahan fisik Nabi. Jadi Nabi Yusuf separuh nabimu. Catat ya. Ayo apaan? Ya nah. Lu mau duduk sini nggak? Kalau nggak gue duduk nih. Capek nih. Hah? Namanya siapa nama? Abah. Bu, lebih bagus kayak begini anak bikin rusuh di majelis ketimbang anaknya kagak pernah datang ke majelis. Biarin aja bikin rusuh, jangan diomelin bu. Ya, ambil. Emaknya nggak mau ngaku nih, ntar duitnya disikat. Emaknya kagak mau ngaku, ntar diambil tuh yang tadi itu yang merah tuh. Mamanya, ini duit dia. Ya, simpen sampai gede dari Habib Gas gitu. Ya, ntar bawa kalau udah gede, Bib. Anak dulu yang ente kasih, Bib. Nih, 100.000 masih ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bocah resek, gua sumpahin lu kaya. Gua sumpahin jadi ulama. Kagak pernah sakit-sakitan. Amin Allahumma. Kalau nyumpahin begitu, jangan nyumpahin orang tambah miskin, jangan. Gue sumpahin lu jadi kaya, kan begitu. Akhirnya malaikat doain kita, walaka bimithlihi. Kamu berhak untuk dapat yang sah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kedua, ya. Tadi kita sudah bicara keindahan fisik Nabi. Sekarang kita bicara kualitas batinnya Rasul. Kadang ada orang ganteng tapi batinnya tidak ganteng. Ada orang cantik, batinnya tidak cantik. Rasul satu orang yang kalimatnya keluarnya paling lembut, saudara. Paling lembut, paling santunnya manusia. Bu, manggil istri aja ya Humaira. Wahai wanita cantik yang pipinya merahan. Bib, boleh nggak saya panggil istri saya Humaira tapi kulitnya hitam? Wah, tuh nggak apa-apa. Tafaulan, cari keberkahan dari Siti Ai. Ya salam, udah datang nih kayaknya. Udah datang nih, gue tahu nih, ya kan? Ini panitia gercep banget nih. Alhamdulillah gue demen nih kayak begini nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kita semua kumpul di sini. Ada orang di luar sana bilang, Bib, itu ngapain kumpul-kumpul? Nggak boleh memuliakan Rasul seperti itu. Bu, kalau sahabat Nabi bukan cuma kumpul, Bu. Tangan putus untuk Rasul. Untuk Rasulullah. Nyawa melayang untuk Rasul. Harta habis untuk Rasul. Harus keluar dari kampung halaman. Ya salam, ya salam. Masya Allah. Ya Nabi, salam alaika. Belum. Ente begini aja. Sul, salam berat ya. Salam alaika. Ya Habib susu. Salam alaika. Ini anak lu ya? Suaminya mana nih? Bang, Masya Allah nih anak pengen banget jadi ulama nih. Amin Allahumma. Bu, jangan bu, biarin aja bu. Biar aja dia rusuh. Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Yang anaknya mau duit, saya masih sisa duit merah dua lagi di kantong. Naikin aja ke atas sini. Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Bocah suruh naik. Nah, ayo bocah sini, naikin lagi.
Kita doa minum susu ya. Allahumma barik fihi wazidna minhu. Ya Allah, kasih keberkahan pada susu ini dan tambahkanlah keberkahan darinya. Amin. Wah, enak selonjorannya. Panas-panas di pisangan, ya Allah, minumnya susu bu adem, kurang manis. Alhamdulillah, ini bagi buat ente yang mana kadron suminum. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, Nabi orang yang suka menutup aib. Zaman sekarang ada yang disebut MGF, Majelis Gibah Forever. Waduh, Majelis Gibah Forever. Casingnya maulid, abis maulid gibahin. Oh, ini maulidnya nggak manfaat. Kalau sampai ada tetangga ngomongin kejelekan tetangganya maulidan 1000 kali, artinya maulidnya nggak manfaat. Tanda maulid membawa manfaat kepada diri kita, maka pasti kita berhenti membicarakan keburukan orang. Saya mau cerita nih kisah luar biasa. Jadi Nabi waktu lagi sore-sore mau maghrib makan daging onta bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba pada saat Kanjeng Nabi lagi makan, ada yang kentut. Bu, kalau kita lagi makan daging onta terus ada yang kentut, gimana? Kita cari nggak pelakunya? Cari nggak pelakunya? Terus kentutnya di samping Nabi. Di samping Nabi biasanya ada Umar bin. Bu, kentut di samping preman yang tingginya 2,8 meter bu. Gimana rasanya bu? Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Ini di samping Rasulullah. Tapi lihat bu, perhatikan. Rasul meskipun tahu siapa yang buang angin, beliau mau tutupin aibnya. Akhirnya beliau bilang, sebentar lagi mau maghrib, yang makan daging onta hendaknya semua berwudu. Akhirnya satu ruangan semua ngambil air Ini penjahat selamat nggak? Pelaku kejahatan selamat nggak? Saya tanya, kebayang nggak kalau diabadikan dalam hadis nama kita sebagai orang yang pernah kentut di depan Nabi? 1445 tahun setelahnya nama kita masih ada, Fulan bin Fulan. Apa keistimewaan Fulan bin Fulan? Kentut di depan Rasul, ditutup bu aibnya, ditutup aibnya, orang nggak bisa tahu nih siapa orang ini. Coba bayangin bu, kalau kejadian itu sama kita, lagi di majelis tiba-tiba ada tuh, cari nggak? Ketahuan kan? Ketahuan kan? Upload nggak? Upload nggak namanya? Kasih tahu nggak namanya? Kasih tahu namanya. Kenapa? Ya karena kita bukan Rasul, tapi Rasul mengajarkan kita untuk mengikuti beliau. Tutup aib orang. Sebagaimana orang kita punya lidah, orang juga punya lidah. Kalau kita rajin membicarakan keburukan orang, ketahuilah orang juga akan bicarakan keburukan. Itu gimana tuh? Madinatul Ilmi, alhamdulillah khair, semuanya bagus. Pimpinannya gimana? Alhamdulillah khair, semuanya bagus. Omongin yang baik. Sebagaimana kita punya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita nutupi aib orang. Nabi itu paling paham makmum. Waktu mau sholat, Nabi udah bilang, saya pengen panjangin bacaan sholat. Fasami'tu buka asobi, maka saya dengar bocah kecil nangis. Fatajawaztu karohiyatan ala an asyuqa ala ummi, maka saya ringankan bacaan saya itu.
Karena saya nggak mau nyusahin ibunya. Lihat Nabi, kalau kita jadi takmir masjid, ada anak nangis, selesai sholat naik mimbar. Saya sudah berapa kali bilang, tolong kalau bawa anak dikondisikan. Ya Allah, akhirnya tuh anak mau ke masjid lagi nggak? Kalau masjid itu anak-anak berisik, anak-anak, kita harus bersyukur. Satu, itu peringatan kalau kita memang sholatnya kurang khusyuk, kita yang kurang khusyuk. Dua, tanda bahwasanya orang tua sudah mulai sadar pentingnya ngajak anak-anak pergi ke daripada anak-anak kita nanti kelak biasanya di diskotik, di pinggir jalan transaksi narkoba. Wahai orang tua, pisangan, bawa anak-anak lu pada ke masjid, biar kata berisik nggak apa-apa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Biar ngelihat ini namanya mihrab, ini namanya imam, ini arah kiblat, ini tempat wudhu. Nah, biar mereka tahu, saudara, jangan dihalangin dari masjid. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Baru pelan-pelan diajarkan adab. Kalau ketemu ustadz, ketemu tuan guru, ketemu kiai, suruh mematung. Suruh matung begini, ya. Nunduk. Manggil ustadznya tuh yang lengkap, ustadz gitu. Jangan dipanggil tat. Kalau lengkap kan enak. Ustadz Ahmad Rojali mau kemana? Enak. Coba kalau disingkat, kapan tat? Kapan ustadz? Enak. Tapi kalau tat, kapan tat? Kaf itu ada tuh tasbih min harfi tasbih. Dia adalah untuk menyerupakan. Kaf tuh. Kalau kapan tat berarti seperti dosa. Manggil ustaz, ya ustaz, begitu. Ustazah, tadah. Enak banget lu manggil kayak begitu. Panggil ya ustazah, hormatin. Beb, mana yang harus lebih dihormatin? Orang kaya atau orang yang punya ilmu? Orang yang punya ilmu. Saya kasih tahu, orang kaya yang nggak berjasa buat agama nggak usah dihormatin. Mohon maaf. Orang kaya yang dia nggak berjasa buat agama nggak usah dihormatin, nggak apa-apa. Biasa. Tapi kalau dia berjasa buat agama, dia bikin panti dia bantu ngecor pembangunan, dia bantu bikin musola. Paham nggak? Dia santunin anak ya. Ini orang kaya yang patut untuk kita muliakan dan kita Nah, tapi kalau nggak usah. Kalau nggak biasa aja. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu Rasulullah. Yang ketiga, kadang kita lihat orang datang baik tapi nggak ada jasanya. Kalau Nabi jasanya luar biasa. Bu, dengerin. Kita dibandingkan umat sebelumnya, satu, umur kita lebih pendek, betul? Kalau yang dulu 700 tahun, 1000 tahun, kita cuma 60-70. Sholatnya otomatis lebih banyak apa lebih sedikit? Sedikit. Dua, zakat orang dulu 25%, kita 2,5%. Lebih banyak mana? Kita atau mereka? Kita. Tiga. Dulu kalau ketimpaan kotoran, baju mereka harus digunting. Kalau kita cukup lebih ringan mana? Kita atau mereka? Kita. Dulu ada hukuman bunuh diri, kita nggak ada hukuman bunuh. Lebih ringan mana? Kita atau mereka? Siapa lebih dulu datang? Bani Israel atau orang Pisangan? Catat ya. Kita sholat paling sedikit, umur paling pendek, hidung lebih pesek, badan lebih kuntet, datang belakangan, masuk surga duluan. Gak usah diaminin, pasti. Gak usah diaminin, pasti insya Allah. Kenapa? Nabi mengatakan nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Kita datang belakangan, masuk surga
Bu, Nabi yang diutus pertama kali Nabi siapa? Nabi siapa? Yang paling belakangan datang siapa? Yang masuk surga duluan, yang depan atau yang belakang? Bayangin. Orang ngantri di Alfamart dari pagi sampai sore, kagak dilayanin. Orang pisangan datang pas mau maghrib 5 menit, langsung disuruh mah. Kira-kira bagaimana perasaan yang lain tuh? Perasaan yang lain gimana? Sadar nggak nih kita ini datang belakangan, sholat belang bentong, rokaat pertama ingat masakan, rokaat kedua ingat kunci rumah, rokaat ketiga lupa rokaat berapa, tapi masuk surganya dulu gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Kok bisa kita orang pisangan dikasih ketiban rezeki jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bikin maulid 100 juta, bikin maulid 1 miliar, 2 miliar. Wah, itu berlebihan untuk Rasulullah. Lah, emang Nabi makan? Kagak. 2 miliar mah yang ngabisin siapa? Orang pisangan. Emang Nabi makan kebuli kambingnya? Kagak. Emang Nabi bawa beseknya? Kagak. Itu namanya kita nyantunin orang, ngasih hadiah tetangga supaya bertambah cinta kepada Nabi Muhammad. Aduh Bu, shollu ala Nabi Muhammad. Kalau kita bicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad nggak bakal habis. Tapi berhubung udah pada ngelihat jam, saya mau orang paling peka ya. Wajah-wajah juga ada wajah-wajah prasmanan. Udah pada nggak jelas mukanya, ya. Apalagi di sini banyak ibu-ibu di sini yang depan muda-muda semua nih. Apalagi yang duduk ini baru 15 tahun. Ya, ibu-ibu ini pada muda-muda semua. Di sini saya berasa jadi orang tua sendiri Bu. Yang lain pada muda. Insya Allah kita dikasih kehidupan yang barokah. Biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, kita lontar jumroh ula, uso dan akobah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah, istri 3 dibeliin rumah. Aminnya udah keburu duluan ya. Shollu ala Nabi Muhammad. Ibu, pesan saya kalau masak nasi di rumah itu sambil dibacain sholawat. Pas lagi nyuci nasi beras tuh cuci Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biar nanti daging sama darah yang mengalir di tubuh anak sama suami sholawat. Ini kadang-kadang bikin sop, bikin nasi yang dinyanyiin baby shark tuh turut. Makanya suami anak sama anaknya jadi ikan hiu semuanya. Orang sholawatan ya. Yuk kita sama-sama sholawatan. Qamarun sidnan nabi qamarun wajamil sidnan nabi wajamil wa kaful mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi wa kaful mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullahi ya khairal bara ya qamarun semuanya qamarun sidnan nabi qamaruna
sidna nabi wa jamil sidna nabi sallallahu alaihi. Kita doain Madinatul Ilmi tambah luas, tambah berkah, pimpinannya dijaga, lahir batinnya dijaga, semua orang tuamu dijaga, keluarga besar Madinatul Ilmi dijaga, sekolahnya ditambah bagus, infrastrukturnya diberikan keistiqomahan, kemudian murid-muridnya kelak menjadi para ulama. Di sini ada yang hadir punya utang, dilunasin tahun ini utangnya sama Allah. Di sini ada yang punya masalah, diselesain masalahnya tahun ini sama Allah. Di sini yang pengen punya mobil baru, dikasih mobil baru sama Allah. Yang pengen punya motor baru, dikasih motor sama Allah. Yang tadinya sakit sembuh berkah maulid Rasulullah. Dan kita kelak matinya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta doa tanggal 13 ini saya akan terbang ke Cina. Ada kunjungan di Cina selama 10 hari sampai 11. Kemudian di Indonesia 3 hari. Insya Allah kami akan pergi ke Mesir untuk berkunjung kepada makam para aulia dan juga tentunya makam guru-guru kami di sana, dan juga kepada guru kami yang baru datang di Istiqlal kemarin, Maulana Syekh Ali Jum'ah. Dan setelahnya kami akan ziarah Nabi ke Madinah. Insya Allah saya akan sampaikan salam antum semua untuk Rasulullah, salam orang pisangan untuk Nabi Muhammad, bahwa pada hari ini semua orang yang hadir merindukan Nabi Muhammad. Dan insya Allah kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ada ranting, ada kayu. Ada ranting, ada kayu. I'm nothing without you. Lontong Padang, tahu Sumedang. Meskipun jarak kita membentang, Madinatul Ilmi tetap disayang. Shallu ala Nabi Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya izin harus pulang ya. Ada beberapa hal karena saya minta doanya juga. Saya punya saudara kena kanker, ibu ya, kanker tulang, masih muda ya, kesian sekali ya. Saya minta doa keikhlasannya untuk mendoakan sahabat saya Muhammad Ali Fakhri bin Agung Budi Hartono. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya dan berikan kemanfaatan buat umat dengannya. Amin Allahumma. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wasadat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.